Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya mau menyampaikan firman perihal jalan hidup. Jalan hidup orang benar versus jalan hidup orang fasik. Mari kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terkenal, Mazmur pasal pertama ayat 1-6. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saya pernah membaca kisah kehidupan dua orang yang memiliki jalan hidup yang sangat berbeda. Mereka sudah hidup sekian abad yang lampau. Yang pertama adalah seorang ateis yang bernama Max Jukes, yang menikah juga dengan seorang wanita yang tidak takut akan Tuhan yang bernama Ida Teig. Setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, ternyata ada 440 orang hidup dalam pesta pora, 310 orang hidup sebagai gepeng, gelandangan dan pengemis, 190 orang menjadi pelacur, 130 orang menjadi narapidana, 100 orang pecandu alkohol, 60 orang punya kebiasaan mencuri, dan 55 orang korban pelecehan seksual, bahkan ada 7 orang yang menjadi pembunuh. Tetapi hampir sejaman dengan masa kehidupan Max Jukes tadi, hiduplah seorang hamba Tuhan yang saleh yang bernama Jonathan Edward, yang menikah dengan seorang wanita yang juga hidup takut akan Tuhan, namanya Sarah Edward. Dan setelah mereka menikah, ratusan tahun kemudian diteliti daftar keturunannya, dan ternyata ada 440 orang menjadi pendeta, misionaris, dan teolog. 310 orang menjadi pengacara, 60 orang menjadi dokter, 60 orang menjadi penulis buku, 30 orang menjadi hakim, 14 orang menjadi rektor universitas, 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, bahkan ada 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Kenapa saudara? Jalan kehidupan mereka itu sangat berbeda. Satu keturunannya itu kacau balau, tapi satu lagi menjadi berkat, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkualitas. Itu ditentukan dari jalan hidup yang dipilih. Apakah kita mau menempuh jalan hidup orang fasik yang akhirnya menuju kebinasaan, ataukah kita akan menempuh jalan hidup orang benar yang akhirnya menuju kehidupan yang kekal serta kehidupan yang penuh dengan dampak. Kalau saya perhatikan di dalam Alkitab, ada beberapa ciri yang ditunjukkan oleh perikop tadi tentang karakteristik daripada orang fasik. Yang pertama dikatakan orang fasik itu seperti sekam ditiup angin. Karena dia tidak berdasar, tidak punya akar iman yang kokoh. Akibatnya dia tidak punya pendirian, dan ketika angin datang, dia ditiup begitu saja. Yang kedua, orang fasik itu tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Kenapa? Karena dia merasa dihakimi. Bahasanya beda, cara hidupnya beda. Dan biasanya orang-orang semacam ini paling gak suka ibadah, saudara. Sebab kalau dalam ibadah dia pikir, aduh ngomong tentang Tuhan, haleluya, percuma. Tapi kalau ngerjain orang, ngomongin orang, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mereka mau. Itu jalan hidup orang fasik. Ketiga, orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Sebab mereka tahu dengan hati nuraninya, dengan kehidupannya, bahwa mereka itu bersalah dan pasti akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Bahkan ciri yang keempat dikatakan oleh firman tadi, jalannya menuju kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Mereka mungkin bisa pesta pora, punya nama yang hebat terkenal, tapi mati binasa, masuk api neraka sampai selamanya. Apakah kita mau mengalami hal yang tragis sedemikian? Saya yakin bukan itu jalan hidup yang kita mau pilih. Tetapi jalan hidup yang sebaliknya adalah jalan hidup orang benar. Nah, apa karakteristik orang benar? Kita harus paham terlebih dahulu sebelumnya, bahwa orang benar itu bukan orang yang
sudah suci sempurna, tidak pernah melakukan kejahatan. Tetapi orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena dia percaya kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Yang benar itu cuma Tuhan Yesus. Kita nggak ada yang benar. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, mengaku dosa, bertobat, disucikan oleh darahnya, kita dijadikan benar. Ada justification by faith, pembenaran karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, hukum agama. Dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, kita harus berjalan di dalam kebenaran. Kita diselamatkan karena anugerah, tapi Alkitab juga berkata, tetaplah kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ini bagian kita. Kalau kita sudah dibenarkan oleh anugerah Allah, bagian kita adalah berjalan di dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Dan ciri daripada orang benar, ada hal yang tidak mereka lakukan. Hal yang pertama, mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kadang-kadang orang fasik memberikan nasihat-nasihat yang kelihatannya menguntungkan, tapi sebetulnya tidak benar. Saya ingat satu kali, pada waktu saya mau doa pagi di gereja, saya pergi ke garasi mau naik motor, saudara. Karena biasanya nggak terlalu jauh gereja dan lebih gampang pakai motor daripada mobil. Begitu saya mau buka pintu garasi, saya bingung karena garasinya sudah tidak terkunci. Dan waktu saya lihat mobilnya masih ada tapi motornya hilang. Wah, saya pikir ada maling nih. Kebetulan subuh itu saudara ada tetangga yang lagi lewat. Dia tanya, kenapa Pak? Wah, motor saya hilang, kelihatannya dicuri maling. Oh gampang, saya punya kenalan orang pinter. Nanti dia bisa lihat wajah pencurinya itu di jempolnya. Saya bilang enggak, saya nggak percaya yang begitu Pak. Oh gini aja Pak, Bapak nggak usah ke sana, kasih saja saya uang, nanti saya akan pergi ke sana, saya kasih uangnya itu sama orang pintar itu, nanti hasilnya saya kasih tahu Bapak mau atau enggak. Saya bilang nggak usah, itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Dan apa yang terjadi? Karena saya tidak mau menuruti nasihat semacam itu, motor saya hilang dan tidak pernah ketemu lagi. Ya sudah, memang saya mengalami kerugian, tapi lebih baik saya memilih jalan hidup orang benar daripada memilih jalan hidup orang fasik. Tapi Tuhan itu tidak pernah buta. Beberapa bulan kemudian istri saya memberitahu, kamu dapat hadiah loh dari bank. Saya kan nasabah di sebuah bank saudara. Ternyata nggak tahu gimana ada undian, nomor saya keluar. Dapat hadiah kesekian, sepeda motor. Yang hilang motor diganti tuan motor. Yang hilang bekas tapi yang saya terima baru. Kenapa? Kalau kita berjalan menurut nasihat orang benar, bukan nasihat orang fasik. Menurut firman, maka berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Yang kedua, ciri orang benar tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak kompromi dengan dosa. Jangan kita seperti Lot yang pindah ke Sodom. Walaupun kota Sodom itu diwarnai dengan orang-orang berdosa. Asalnya dia tinggal di dalam Sodom. Lama-lama dia menjadi penguasa kota Sodom. Penatua di sana yang memutuskan hal ihwal tentang nasib kota tersebut. Waduh, betapa bahayanya hal tersebut. Mari kita punya kehidupan yang berbeda dari orang yang tidak kenal Tuhan. Orang bule sama orang Indonesia juga ada bedanya kan saudara ya. Kalau misalnya orang bule masuk ke restoran disodorin menu yang dia pilih yang sebelah kiri. Makanan apa yang dijual? Orang Indonesia kan cari yang sebelah kanan biasanya. Mana yang paling murah? Orang bule kalau naik taksi yang dia lihat pemandangan di luar. Orang Indonesia kalau naik taksi yang dia lihat apa? Argometer. Kenapa? Karena takut bayarannya mahal. Ada beda antara orang bule dan orang Indonesia. Kita juga harus punya perbedaan yang mencolok antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan karakteristik yang ketiga, orang benar itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saudara sering kumpul dengan orang-orang yang tukang gosip, lama-lama engkau akan jadi penggosip hebat. Karena pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara ingat Petrus, selama dia ikut Yesus imannya tumbuh. Tetapi ketika Yesus ditangkap,
Lalu dia duduk berdiam bersama dengan prajurit-prajurit Roma dan para pencemooh yang mencemoohkan Yesus. 3 kali dia akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa? Dia salah pergaulan, dia salah duduk. Akibatnya dia terpengaruh. Inilah ciri daripada orang benar, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi 3 hal negatif itu kita tidak lakukan. Sebaliknya ada hal positif yang kita lakukan. Apa hal positif itu? Alkitab berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang benar itu adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu adalah makanan rohani yang menguatkan iman kita. Sehingga kita tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karenanya setiap saudara bangun pagi, bukalah Alkitab, bacalah Alkitab. Maka imanmu akan bertumbuh. Kalau saudara bangun pagi gak suka baca Alkitab, tapi makan yang banyak sarapan sambil nonton TV, entertainment, infotainment, ataupun sinetron, akibatnya tubuhmu montok, imanmu rontok, saudaraku. Tapi kalau firman ada dalam hidup kita, kita akan memiliki kekuatan rohani. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Banyak dengar firman, iman kita menjadi teguh perkasa. Ini juga yang akan membuat kita menang atas godaan. 3 kali Yesus digoda oleh iblis. Tapi dia selalu menang karena dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara, kalau engkau digoda oleh setan, dan setan kemudian membisikkan kalimat seperti ini. Kamu dijelek-jelekin orang, hajar dia. Kita bilang, ada tertulis. Lalu dia tanya, apa yang tertulis? Kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Setannya kabur. Tapi kalau kita nggak tahu firman, itu orang jelek-jelekin kamu. Lalu kita bilang, ada tertulis. Setan tanya, apa yang tertulis? Kita bingung, nggak tahu apa yang tertulis. Digetok sama setan, saudara. Karena itu baca firman setiap hari. Supaya pikiran kehidupan kita sungguh-sungguh dikuasai oleh firman. Saya ingat satu kali ada seorang pendeta yang sakit demam panas. Sampai 39,5 derajat Celcius panas badannya. Wah, menggigil. Lalu mengigau, ngomong ngaco, udah gak sadar lagi apa yang dia ucapkan. Dan apa yang dia katakan waktu dia mengigau? Dia kutip ayat firman. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kok dia ngomongnya begitu? Karena apa? Pikiran hatinya penuh dengan firman, sehingga yang meluap adalah firman. Lah kalau saudara ngigo, ngomong ngaco, udah gak sadar, kira-kira yang keluar firman atau apa? Jangan-jangan kita nyebut perkara yang sia-sia, yang merugikan diri dan merugikan orang lain. Karena itu saudaraku, mari izinkan firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur pasal pertama ayat 2 tadi dikatakan, orang benar itu hobinya merenungkan firman siang dan malam. To meditate. Nah, kata merenungkan ini ternyata di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah sikah. Dan sikah artinya memenuhi pikiran kita dengan firman Allah. Filipi 4 ayat 8 mengajar semua yang baik, semua yang benar, yang suci, yang manis dengar, sebut kebajikan dan patut dipuji. Kita harus pikirkan semuanya itu. Selalu setiap hari kita bergaul dengan firman Allah. Pikiran kita dipenuhi dengan firman Allah sehingga keputusan kita pun yang kita ambil itu sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua, merenungkan ditulis dengan kata hagah di dalam bahasa Ibrani. Artinya mengucapkan atau memperkatakan firman. Saudara tahu Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Dan kita bisa menciptakan dunia kita dengan perkataan yang kita lakukan. Kata-kata profetis. Kata-kata yang membangun, yang selaras dengan firman Allah. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Saudara mau berhasil dan beruntung, renungkan firman siang dan malam. Perkatakan dengan kata-kata iman. Karena ini adalah peta jalan menuju keberhasilan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, merenungkan dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata higayon. Dan higayon artinya melagukan atau menyanyikan firman. Dengan kata lain bermazmur. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, tetapi firman Tuhan juga perlu dinyanyikan, dilagukan. Dan ketika kita menyanyikan dari hati yang paling dalam, di tengah pujian Tuhan hadir berkarya dan dia menyatakan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, karena itu mari kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat Allah akan turun, kata-kata firman yang meluncur dalam hidup kita dan mujizat akan terjadi dalam diri kita. Haleluya. Saya teringat seorang pemimpin pujian di gereja kami. Dia seorang yang sederhana tetapi suka memuji menyembah Tuhan. Satu kali saudara sekalian, pada waktu dia menikah, dia berdoa, Tuhan, saya tidak punya uang banyak, tapi berilah berkat-Mu sehingga saya punya rumah pribadi dan punya mobil pribadi. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bertahun-tahun dia menaikkan doa agar Tuhan membuka jalan, memberikan berkat. Tapi kelihatannya tidak ada sesuatu yang terjadi. Sampai satu kali di tahun yang ke-6, ada seorang kenalan dari gereja lain yang telepon, besok saya mau kumpul nih sama keluarga, suami istri, orang tua anak sama mertua. Kamu datang ya, bawa gitar, nyanyi-nyanyi, saya dengar kan kamu suka mimpin pujian lagu-lagu baru. Saya senang nyanyi lagu baru yang ada di kaset itu, yang ada di CD. Oke, dia datang saudara. Lalu nyanyi, nyembah Tuhan, mimpin pujian. Setelah selesai makan, mereka duduk di ruangan tamu. Lalu tuan rumah berkata, Pak, ada rencana tahun depan apa? Ya pengennya sih saya beli rumah Pak. Oh bagus. Sudah ada dana berapa? Aduh malu Pak, baru 10 juta. Wah 10 juta. Rumah mana harganya 10 juta? Iya memang sih Pak, saya udah lihat perumahan ada yang murah-murah juga. Tapi sudah 300 juta, 500 juta. Waduh memang di luar jangkauan saya. Tiba-tiba orang itu masuk kamar. Dia bilang tunggu sebentar ya. Dia ambil cek, dia tulis sejumlah angka yang besar. Dia bilang nih berkat buat kamu. Ini pemimpin pujian kaget. Dia bilang loh ini apa Pak? Kalau utang saya nggak sanggup bayar. Oh bukan, ini berkat buat kamu. Kalau kamu punya 10 juta kapan kamu bisa beli rumah? Udah kamu pakai aja uang ini. Bener ini buat saya Pak. Bener. Lalu dia bilang maaf Pak saya ke toilet sebentar. Dia ke toilet sebetulnya bukan untuk mau buang air, tapi memastikan matanya apa betul itu tulisan dengan no begitu panjang. Langsung dia telepon istrinya. Dari toilet itu jangan tidur dulu, ada kabar sukacita. Begitu keluar dari toilet dia langsung pulang ke rumah setelah mengucapkan terima kasih. Kenapa pulang cepat-cepat? Yang pertama ingin memberitahukan kabar sukacita kepada keluarganya. Yang kedua takut orang ini berubah pikiran saudara-saudara. Akhirnya dalam 1 minggu dia beli sebuah rumah yang baru dan sebuah mobil. Karena pemberian orang tersebut cukup untuk membeli 1 rumah dan 1 mobil. Luar biasa bukan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Tuhan menggerakkan siapa saja yang bisa dia gerakkan. Dan itu terjadi ketika kita mengisi hati dan hidup kita dengan firman Allah. Termasuk higayon, menyanyikan lagu-lagu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan buka jalan. Pengalaman kita tentu berbeda. Jangan harapkan peristiwa semacam ini terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau engkau mengisi pikiranmu dengan firman, mengucapkan perkataan yang selaras dengan firman, menyanyikan lagu rohani yang berasal dari firman Tuhan, engkau lihat kuasa Tuhan akan tetap sama berkarya dalam kehidupanmu. Pemirsa sekalian, jika kita berjalan dalam jalan hidup orang benar, apa hasilnya? Firman Tuhan tadi berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang benar adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Punya relasi yang bagus dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ada kesegaran, kekuatan, berkat, sukacita. Yang kedua, dia menghasilkan buah pada musimnya. Hidup berbuah artinya hidup jadi berkat bagi orang lain. Karena buah itu tidak pernah makan buahnya sendiri kan. Pohon itu berbuah, tapi yang makan buahnya adalah orang lain. Sehingga hidup kita juga harus bisa dinikmati oleh orang lain. Perkataan kita jadi berkat, sikap kita jadi berkat. Itulah ciri orang benar. Yang ketiga,
Dia akan hidup berbahagia dan berhasil. Ayat 1 berkata berbahagialah orang. Dan yang ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang bahagia hidupnya, rumah tangganya. Tapi dalam pekerjaan gak terlalu berhasil. Ada orang yang sukses, berhasil pekerjaannya, kaya raya. Tapi dalam kehidupan keluarga dia kurang bahagia. Tuhan menjanjikan dua hal ini. Kebahagiaan, tapi juga kesuksesan, keberhasilan. Kalau kita hidup benar. Saudara, karena itu mari kita memilih jalan hidup orang benar. Karena jalan hidup orang fasik menuju kebinasaan. Tapi jalan hidup orang benar menuju kehidupan yang kekal. Izinkan saya bacakan ayat terakhir dari Amsal 4 ayat 18-19 yang berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Setelah mendengar firman ini, jalan hidup manakah yang saudara pilih? Jalan hidup orang benar atau jalan hidup orang fasik? Kalau engkau mau hidup ngaco, tidak benar, ingat loh, dampaknya bukan hanya diri kita, sampai keturunan kita yang berikutnya. Karena itu, mintalah pimpinan Roh Kudus, supaya kita memilih jalan hidup yang benar, jalan hidup takut akan Tuhan. Walaupun itu berarti menyangkal diri, memikul salib, karena ujungnya damai sejahtera, bahagia, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara, biar kita selalu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin.